kembali lagi di acara kita yang tadi ini ya, kita udah selesai. Pertama-tama kita akan menjelaskan hasil dari pembuatan virtual latte art basic. Nah, apa sih yang tadi yang dipelajari yang kita buat kalian semua, buat Abai gimana tadi? Iya, mengasihkan ya. Jadi memang ada satu proses yang harus benar-benar dipelajari dari sini, dimana dituntut untuk kita selalu konsisten dalam bidang apapun mungkin ya, selalu di latte art. Jadi latte art ini memang dituntun kita harus benar-benar selalu menghargai setiap pembuatannya, dari proses kita bikin kopinya, espressonya, gitu, dari frottingnya kita harus diperhatiin. Gitu. Terus tadi mungkin udah bahas juga ya, loaf tuh kayak gimana, terus bikin tulip, terus rosetta juga gimana, dan itu tingkat kesulitannya berbeda gitu. Ya, berhubung kita dari tadi membahasnya dari basic latte art, jadi kenapa kita harus mempelajari dari latte art basic itu? Karena itu untuk menentukan yang tadi udah dibahas, itu tuh salah satu fondasi buat kita buat mengejar lebih ke depannya berhubung dengan level apa yang selanjutnya dari segi pattern gitu. Benar banget gitu. Untuk menentukan gambar-gambar yang lebih sulit sebelum dari basic gitu, sesudah dari basic. Yes, betul sekali. Jadi fondasi gitu. Di basic ini tuh fondasi untuk kalian membuat gambar-gambar yang lebih bagus lagi, mungkinnya lebih dekoratif lagi, lebih desainnya lebih asik lagi gitu. Dan ini fondasinya gitu. Mungkin kalau buat kalian selama ini dari tadi kita udah memberitahu buat kalian, kalau ada yang kurang paham silakan nanti bisa DM kita juga boleh, DM kita juga boleh, atau enggak langsung boleh. Nanti kita ada sesi untuk menjawab pertanyaan kalian semua ya. Benar banget gitu. Oke. Cuman ada beberapa nih pertanyaannya tadi. Oh ya, ada beberapa pertanyaan nih dari siapa ini teh? Jipau, namanya Jipau, IG-nya Jipau. Oke, halo Jipau. Ini ada pertanyaan ini, mau tahu dong perbedaannya cara steam untuk menggunakan susu latte dan press mill. Terus apakah hasilnya foamnya beda? Apa sama saja? Terima kasih. Mau tahu dong perbedaan cara steam? Jadi cara steam tuh sebenarnya hampir sama, cuman karena memang dari durasi waktu kali ya. Jadi memang frotting mill tuh mengandung uap yang panas. Kalau UHT memang pasti lebih cepat karena suhunya juga suhu ruangan itu berbeda dengan fresh mill. UHT itu sama profesi itu bedanya dari kadar lemak. Ya, kadar lemak itu yang berbeda. Gitu. Beda. Meskipun kita dengan teknik yang sama, kalau kita ngikutin yang fresh mill, buat itu berbeda. Makanya kita harus tahu dulu kenapa perbedaannya seperti sama UHT. Gitu, dari segi untuk bikin foam untuk latte art gitu. Benar banget. Itu sebenarnya UHT itu bisa aja kalau kita udah paham, tapi untuk mempelajari kenapa berbeda, yaitu kita harus tahu dulu UHT sama space itu bedanya apa gitu, kenapa mesti beda, kenapa dibikin latte art gitu. Itunya bedanya itu. Kandungannya yang berbeda ya. Kandungannya yang berbeda. Gitu. Jadi pembentukan mikrofoamnya mungkin agak sulit ya. Lebih sulit, terus lebih kasar mungkin. Yes. Lebih kasar. Sebenarnya itu nggak bisa dibikin membuat ini sih sebenarnya. Cuman produksi masing-masing mungkin itu pasti bisa, cuman nggak sama press mill gitu. Mungkin kalau untuk produk agak kurang enak juga ya. Kalau misalkan minuman panas di frot pakai UHT terus dikasih ke customer agak kurang enak juga ya. Kalau kurang enak itu tergantung selera mungkin ya. Iya. Selera ya, emang tergantung selera. Benar sih. Tapi kan itu beda lagi. Yes. Oke. Tapi kalau untuk produk sih bagusnya ya yang bagus lah, biar laku juga gitu. Oke. Udah beres ya, udah banyak. Ini ada pertanyaan yang kedua. Lanjut. Dari siapa nih? Yang kedua dari Riki di Kusuma. Kariki ini ya. Selamat malam Kak, mau bertanya nih mengenai sesi 1 yang sempat membahas pentingnya latte art dalam sajian mix base kopi. Pertanyaannya adalah paling penting dalam sebuah sajian mix base kopi apa aja sih Kak poin penting yang harus kita perhatiin? Terus dan pertanyaan untuk sesi kedua, tips atau cara yang benar supaya kita bisa naik level untuk mempelajari pattern yang lebih sulit. Ayo. Tadi ada pertanyaan bagaimana sih pentingnya sajian milk base gitu ya. Poinnya apa aja gitu. Banyak
poinnya. Jadi memang kita tuh harus tahu dulu nih milk base-nya apa sih, cappuccino atau latte, piccolo, banyak kan menu-menu varian di coffee shop gitu ya. Iya, betul. Dan itu tuh kayak kita harus benar-benar mengetahui dulu nih kapasitas mikrofonnya segimana, takaran espressonya segimana. Ya, betul. Gitu. Jangan kita selalu melulu ingin membuat latte art yang baik, tapi rasanya juga nggak baik gitu. Jadi alangkah baiknya semuanya balance, di mana espressonya enak, terus milk base-nya atau susu frottingnya juga nyaman, seperti cappuccino. Takaran yang harus dibuat untuk mikrofonnya segimana, itu juga harus diketahui gitu. Jadi memang penting banget sebenarnya untuk sajian milk base ini gitu. Nah, oke. Ini terus yang sesi kedua nih, gimana sih tips atau cara yang benar supaya kita bisa naik level untuk mempelajari pattern yang lebih sulit? Oke, jawabnya. Yang lebih sulit itu sebenarnya tipsnya sebenarnya simpel. Satu, kenapa kita harus belajar basic latte art tuh, mengenal dasar itu, karena itu tuh memperkuat fondasi kita untuk menentukan ke PT-PT selanjutnya. Karena PT-PT selanjutnya itu semua gambar apapun itu pasti semua ada basic semua. Yes. Karena kita penilaian tuh semua ada di situ, karena balik lagi kita ke awal. Nggak mungkin kita kalau nggak ada basic tapi kita nggak tahu dulu gitu. Pasti hasilnya PT-PT yang lebih sulit itu pasti semua dari basic dulu. Yes. Semua pasti ada. Makanya kita kenapa harus buat kalian tuh mempelajari basic tuh biar tahu dulu basic tuh gitu. Karena itu menentukan buat kalian untuk menentukan mempelajari tahap selanjutnya. Pattern yang lebih sulit gitu. Jadi kalau misalkan kita fondasinya udah kuat, kayak bikin rosetta juga udah paham, bikin tulip juga udah paham, cara drop milknya juga udah paham, positioningnya juga udah paham, kalian pasti bisa explore lebih panjang lagi di situ gitu. Kalau kita udah paham fondasinya. Oke, lanjut mungkin. Ini ada session terakhir mungkin ya untuk pembagian yang tadi udah disebutkan, dan terus ya buat preparasi. Oke, kita ada door prize nih. Kita mau bagi-bagi kopi sama baju nih. Ya, mungkin untuk dessert. kopi dulu ya. Kopi dulu lah. Kopi dulu ya. Kopi dulu. Ini kita udah siapin beberapa nama. Semua yang ada di situ dari masing-masing kijang kita dipilih, kita diambil. Siapa yang disebut itu nanti kita dicantumin di kasih tahu sama yang bersangkutan ya di pemberitahuan. Ya. Ini random ya. Oke. Boleh. Ya sih, halo sih. Kebanyakan Pak. Maaf ya, maaf. Aduh. Kalau. Nah, cepat. Kita akan sebut satu nama pertama. Ini dapat kopi ya spesial dari Wanaka Coffee Kamboja. Ini kopinya kalau menurut saya enak. Jadi memang ada blendnya, robusta arabica, ada arabica, single originnya. Kita sebutkan ya namanya ya. Pemenang pertama, nama pertama yaitu Fajar Ari Setiawan. Oke, selamat Fajar. Dari Kembali Sempit Kalimantan. Tahu ya ternyata ya. Keren banget. Itu mendapatkan kopi Jawa ya. Oke. Untuk selanjutnya masih kopi kan ya? masih kopi. Oke, masih Karena kopi. kita yang diambil itu berapa Ini orang? saya pilih. Kita yang dapat berapa orang? 4, 5, 6 orang ya? 6 ya. 6 orang ya. 7 ya? 6 apa 7 sih? Kita yang dapat 6 ya. 6 7. 7. 7 ya? 6. Oh, 6. Oke. Kita kocok lagi. Untuk pemenang yang kedua yaitu Ricky di Kusuma. Itu mendapat kopi. Oke. Dapat kopi juga ya. Ketiga ya? Yes, ini yang ketiga. Rifki Ali. Rifki Ali. Selamat. Yes. Ya. Yang keempat adalah Kiki Agung Anugrah. Oh keren ya. Keren namanya. Ada semoga ini ya menurun. Amin. Kiki Agung Anugrah. Oke. Kamu
Kamu anugerahnya berarti ya. Ini Kiki Agungnya. Oke. Ini yang terakhir. Dua lagi. Ini dulu. Oh, ini coba. Muhammad Irfan. Mantap. Oke. Selamat Muhammad Selamat Irfan. ya buat Muhammad. Ya. Ya, yang terakhir ya. Bulan Fauzi Adi. Yes. Oke. Nah, ini untuk pemenang yang terakhir Ini spesial nih. dapat t-shirt sama kopi juga. Ini T-shirt kita- mungkin dari apa tadi tuh? Saya lupa. Gak usah marah. Nggak usah marah, nggak usah Ya, marah-marah, nggak usah ya marah, apapun ya. itu nikmatin aja. Berarti dapat baju soalnya Ini nggak usah marah. untuk menentukan yang terakhir ya. Yang Ini dapat satu tadi. aja pemenang ya. Tuh, dua. Ya. Nah, silakan buka. Nih lumayan nih. Udah dapat ilmu, dapat baju. Jangan bosan ya, jangan bosan. Kita Mana sih? Oke, yang mendapatkan receipt plus kopi yaitu adalah Haikal Usman Aceh. Wih, luar biasa. Aceh. Selamat ya sama Terima baju. kasih, ya Allah. Lumayan sama Terima kasih kopi juga. Dapat Nanti t-shirt keren sama kopi yang enak. Wah udah. untuk pembagian hadiahnya kita akan kontak masing-masing Yes. untuk mengirimi alamat semua nama-nama. Nanti kita mungkin akan kontak juga ya. Ya. Nanti secara langsung. Nah, jika pengen ada yang masih bertanya, boleh bertanya, silakan komen, mau nanya langsung boleh, jangan kapok, nanti kita akan ada session selanjutnya. Yes, Betul. betul sekali. Jadi kita akan tampung beberapa pertanyaan dari kawan-kawan juga di rumah. Ayo bertanya mungkin kalau ada yang masih kurang jelas. Oke, kita akan penutupan untuk acara ini dengan sponsori apa? Media partner. Oh iya, media partner mungkin kita berterima kasih banyak juga nih. Mungkin ada saran bagi yang mau konsen di barista, boleh hubungin kita. Boleh mungkin berkabar dengan channel ini, tinggalkan pesan kalian jika kalian benar-benar ingin belajar kopi atau mungkin lebih diutamakan kayak kita pengen belajar barista mungkin ya, boleh kontak langsung channel ini. Jangan lupa kalau pengen lebih lanjutnya subscribe, komen, share, Yes. gitu biar semua pada tahu, teman-teman kalian juga pada tahu. Karena kita nggak akan berhenti dari sini gitu. Oke. Mungkin ada beberapa saran sih untuk kedepannya. Untuk Pada kedepannya barista atau saran founder dari, hours yang ingin menjadi barista. saran dari saya sih pertama jangan berhenti belajar. Kalau pengen terjerumus dari dunia kopi itu tuh banyak ya halnya. Jangan berhenti mengetahui, cari semua yang dibutuhi. Intinya kalau selama menjadi barista terus kejar, jangan putus asa, jangan gampang sampai di situ aja sih buat saya sendiri. Yes, Gitu betul aja. sekali. Mungkin dari saya. Pak Lek. Apa ya kalau untuk kawan-kawan di rumah ada yang belum jadi barista, mungkin kalau udah jadi barista juga tips dari saya sih, saya juga selalu belajar sampai sekarang apapun itu tentang kopi, tentang barista, tentang technical preparation dan segala macam di dunia barista, saya selalu belajar sampai saat ini. Jadi memang ayo untuk tipsnya sih kalian harus benar-benar bersemangat terus, gali terus ilmu yang masih kurang, karena ilmu kan nggak berat dibawa kemana-mana gitu ya. Iya. Cari ilmu sebanyak mungkin, sekuat mungkin, jangan pernah bosan untuk belajar. Intinya mau mempelajari lah, Gitu. ingin mengetahui Semangat terus. semua. Itu untuk yang belum jadi barista, mungkin kalian juga bisa. Awal mula juga dari keinginan kita, niatan kita yang kuat, mungkin nantinya juga akan menjadi barista yang baik, barista yang bagus juga gitu. Ya, Benar ya. Gitu. Terus terima kasih juga untuk media partner mungkin ya. Oh iya. Dia Terima partner. kasih untuk mendukung acara ini. Ya, Mungkin benar sekali. sangat berterima kasih juga. Benar.
kita akan disebut satu-satu dari media partner, yaitu apa? Ada info di Bojong Soang, Ada info tidak follow. ada info Bandung News dan Forum Media Kabupaten Bandung. Oke, untuk support sekarang itu apa? Iya, terima kasih banyak nih untuk supportnya, untuk support dari kawan-kawan nih. Aduh, ada Kaduluran 99%, Dari Room Kopi ada Wanaka Kopi Kamojang, dan official nggak usah marah. Oke, ini segitu ya. udah segitu. Segitu sih apa yang mungkin kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa membawa kebaikan untuk kawan-kawan di rumah. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Terus belajar, terus cari tahu apa yang kurang saat ini, dan itu bakal membuat kalian juga pastinya bakal merasa bangga sendiri ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton acara ini. Semoga kita bermanfaat buat kalian. Kita juga minta maaf kalau bila ada kekurangan, dan kita juga sangat berharap buat kalian tuh tetap mendukung acara kita juga. Yes, betul Semoga sekali. bermanfaat, karena acara kita tuh nggak sampai di sini, masih ada sesi selanjutnya gitu yang lebih panjang lagi. Oh ya, terutama kita sebelum penutupan kita sangat jangan lupa terus pantengin Yes, pantengin terus acara selanjutnya nih di IG Aero Coffee Aerocoffee. Pantengin terus untuk acara selanjutnya. Hmm. Gitu. Jadi mungkin nanti ada info-info dari Aero Coffee, acara-acara selanjutnya yang kayak gini. Pantengin terus dah pokoknya. Gitu kan? Untuk yang daerah sini silakan Mungkin merapat, kita sharing bareng, kita belajar bareng, kita saling tanya jawab bareng. Itu mungkin. Ya. Oke. Terima kasih banyak Untuk acara hari ini. ya. Gini ya. Gitu. Jadi memang kita ya gini ya. Terima kasih sebelumnya untuk yang punya acara udah mempersiapkan, mengizinkan kita di sini buat acara kalian juga, terutama buat Aero ya, Aero Coffee, sangat berterima kasih. Terus yang kedua buat si channelnya Ngalab yang sekarang, tetap terus berkarya, jangan sampai di sini, karena juga kita masih lanjut Di acara selanjutnya. Oke. Terima kasih, saya Abah. Saya Kiki. Bye bye. Oke, dadah.